Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS tugas mata kuliah teknologi tepat guna. Oke, di sini saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Aribo Muhammad dari Prodi TI 4A semester 7 Unira Malang. Oke, langsung saja kita ke proyeknya. Oke, jadi saya akan menerangkan tentang teknologi tepat guna e-commerce mobile banking ya. Oke, jadi yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pemilihan teknologi tepat guna, yang ketiga penetapan sasaran penerima, yang keempat metode transfer teknologi tepat guna, yang terakhir yakni manajemen resiko. Oke, next. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Yang pertama, nasabah ingin melakukan transfer dana ke rekening lain di bank yang sama atau bank yang berbeda. Mereka harus datang ke bank dan mengisi belangko transfer dan mengantri untuk dilayani. Jadi ini agak bermasalah. Yang kedua, perkembangan teknologi semakin canggih dan diminati oleh masyarakat luas. Teknologi dengan menggunakan media perangkat seluler serta internet semakin canggih. Yang ketiga, layanan perbankan sudah merupakan kebutuhan masyarakat. Transaksi perbankan merupakan suatu keharusan untuk memudahkan transaksi perbankan. Jadi melihat kebutuhan zaman sekarang, yakni zaman teknologi, itu merupakan suatu keharusan setiap masyarakat memiliki mobile banking ya. Ini untuk memudahkan, sekarang kan zamannya pasar online, jualan online ya. Oke, yang selanjutnya yakni kondisi lingkungan masyarakat ya. Jadi saya mengambil ini kondisi lingkungan masyarakat di Desa Ngajum, tepatnya di Kecamatan Panjen, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa Desa Ngajum merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dengan luas areal 5.050 hektar. Mata pencaharian penduduk Desa Ngajum mayoritas bertani dan buruh tani. Hal ini dapat diketahui dari mata pencaharian penduduk Desa Ngajum sebagai berikut. Petani ada 846 orang, buruh tani 1.114 orang, pegawai negeri atau guru 31 orang, ABRI dan Polri 2 orang, pensiunan 7 orang, swasta dan wira swasta 122 orang, pedagang 102 orang ya. Kemudian pemilihan teknologi tepat guna. Yang pertama yakni mobile banking diharapkan dapat mengurangi ketidakpraktisan metode manual serta menawarkan kepraktisan. Cara manual sangat tidak efisien karena perlu waktu cukup banyak hanya untuk transfer. Alasan ini merupakan salah satu penyebab dari pihak bank menentukan penawaran layanan mobile banking. Jadi kalau kita itu secara manual itu sangat tidak efektif sekali ya. Mau transfer masih mau ke bank. Jadi kalau ada mobile banking ini kan praktis. Jadi kita hanya lewat telepon, lewat HP ya, lewat handphone ya. Tinggal ngeklik sampai.
Yang kedua yakni pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung perkembangan bisnis di sektor perbankan. Pemanfaatan teknologi secara tepat juga harus diperhatikan untuk meminimalkan resiko operasional agar perbankan mampu beroperasi secara efisien. Oke. Yang selanjutnya ini penetapan sasaran penerima. Yang pertama, nasabah ingin melakukan transfer dana ke rekening lain di bank. Yang kedua, masyarakat luas pada umumnya. Yang ketiga, kalangan pelajar dan mahasiswa. Ya, jadi penetapan sasaran penerima ini rata-rata ya masyarakat, kalangan pelajar. Kalau masyarakat ya ini masyarakat yang kerja di kota. Tapi sekarang itu ya hampir semua masyarakat itu sudah punya HP lah ya. Itu syarat utama sudah terpenuhi. Selanjutnya ini metode transfer teknologi tepat guna. Yang pertama, institusi perbankan berusaha memberikan kepuasan pelayanan kepada para nasabahnya dengan memberikan fasilitas perbankan berupa layanan mobile banking. Yang kedua, sosialisasi terhadap masyarakat melalui perangkat desa. Nah, ini kan kita mengambil studi kasusnya di desa, tepatnya di desa Ajum. Jadi yang lebih utama yakni ya itu sosialisasi terhadap masyarakat melalui perangkat desa. Jadi kita izin ke kepala desa dulu, ke Kades, untuk kapan tepatnya untuk kita sosialisasi tentang TTG ini, dan kemudian kita langsung eksekusi di lapangan. Oke, yang selanjutnya yakni anggaran dana. Anggaran dana. Jadi yang pertama, gimana sih cara aktivasi internet banking BRI? Yang pertama yakni silakan Anda datang ke kantor BRI, jangan lupa membawa KTP, buku tabungan, kartu ATM dan handphone yang akan digunakan sebagai M-token. Ya. Untuk aktivasi M-token BRI ini Anda akan dikenakan biaya sebesar 5.000 sampai 25.000. Ya, saya kira ini lebih ekonomis dibandingkan yang lain. Yang kedua, pengiriman M-token dikenakan biaya sekitar Rp500 dalam bentuk pengurangan pulsa. Jadi pastikan pulsa Anda mencukupi sebelum Anda request nomor token baru. Yang ketiga, internet banking BRI akan dikenakan biaya administrasi bulanan atau biaya transaksi. Tapi biayanya ini hanyalah biaya pemakaian akses internet pada umumnya. Jadi ya kalau sekarang ya sudah memenuhi lah ya, rata-rata kan sudah punya handphone, apalagi pakai data ya. Sudah menjadi kebutuhan pokok kalau zaman sekarang. Manajemen resiko, ya ini yang terakhir. Jadi resiko, ketergantungan terhadap ketersediaan jaringan seluler operator yang bersangkutan. Jika terjadi blank spot atau ketersediaan jaringan, maka layanan M-banking tidak bisa dilakukan. Yang kedua, sosialisasi kurang merata dikarenakan berbagai macam kesibukan masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, banyak masyarakat terutama pedesaan yang kurang peduli atau tidak tahu akan manfaat dari M-banking tersebut. Jadi ini resiko yang umum ya. Jadi kalau di masyarakat kan yang pertama itu ya jaringan, apalagi yang masyarakat yang notabene itu rumah tinggalnya di daerah terpencil yang yang tidak ada jaringan ya. Yang kedua, sosialisasi kurang merata dikarenakan ya itu banyak kesibukan kan. Jadi kita harus memilih waktu yang tepat, tapi saya kira itu sulit ya. Jadi yang lebih tepatnya itu ya bergantian. Jadi di tempat ini kapan, di tempat ini kapan, sore atau malam. Yang ketiga, banyak masyarakat terutama pedesaan yang kurang peduli ya. Ini ya sudah umum, terutama masyarakat yang kurang
wawasan mengenai teknologi ya. Biasanya ya apa, kakek-kakek nenek-nenek di desa-desa itu yang kurang solusinya yakni pertama, bekerja sama dengan segenap perangkat desa untuk meratakan fasilitas internet. Yang kedua, lebih digencarkan lagi sosialisasi ke masyarakat. Yang ketiga, pemilihan waktu yang tepat terutama saat sosialisasi ke masyarakat ya. Jadi itu. Ya, jadi itu sekilas presentasi dari saya mengenai teknologi tepat guna e-commerce mobile banking di Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Oke, sekian dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.